Nabi Lut adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah kepada kaum Sodom. Kaum Sodom sangat kufur kepada Tuhannya, mereka melakukan perbuatan yang sangat keji, bahkan belum pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya. Suatu hari iblis mendatangi mereka dengan menyerupai orang tua. Ia berkata kepada kaum Sodom, "Wahai kaum Sodom, sesungguhnya aku adalah seseorang yang mengetahui keadaan bumi saat ini dan setelahnya. Perlu kalian ketahui, bahwa sebentar lagi paceklik datang, di mana tidak ada satu tanaman pun yang tumbuh, dan tidak ada lagi hujan yang membasahi bumi. Simpanlah bahan pangan kalian, jangan kalian jual kepada orang-orang, sehingga mereka mau melakukan hubungan homoseksual kepada kalian." Mendengar ucapan iblis tadi, mereka bersegera menyimpan bahan makanan mereka hingga waktu yang dijanjikan iblis tiba. Akhirnya paceklik datang, benar saja, mereka didatangi oleh orang-orang dari segala penjuru yang sudah kehabisan makanan. Bahkan sebagian kaum Sodom sudah menunggu para musafir yang berdatangan. Akhirnya mereka bertemu, dan mengajak untuk melakukan liwat atau hubungan sesama jenis. Tidak pandang bulu, anak kecil sampai orang dewasa semua menjadi target mereka. Waktu terus berlalu, bukannya bertaubat tapi perlakuan kaum Sodom semakin mengerikan. Mereka berbuat keji secara terang-terangan, bergaul sesama jenis, dan meninggalkan pernikahan. Bahkan mereka tak segan berkata kepada Nabi Lut seraya mengejek, "Wahai Lut, coba datangkan kepada kami azab dari Allah jika kamu memang termasuk orang yang benar." Melihat perlakuan kaumnya itu Nabi Lut sangat sedih, ia lantas berdoa, "Wahai Tuhanku, tolonglah aku dari kaum yang berbuat kerusakan." Doa Nabi Lut langsung diijabah oleh Allah. Allah mengutus 4 malaikatnya yang menyerupai lelaki yang sangat tampan, dan Allah berpesan kepada mereka, "Wahai para malaikat, jangan kalian hancurkan kaum Lut hingga kalian memang menyaksikan perlakuan keji mereka." Dan akhirnya 4 malaikat tersebut langsung turun menjumpai Nabi Lut. Mereka berkata, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah tamu kamu malam ini." Nabi Lut tidak mengetahui bahwa ia sekarang bersama 4 malaikat Allah. Mereka pun berjalan menuju rumah Nabi Lut. Sesampainya di sana Nabi Lut berkata kepada mereka, "Apakah kalian tahu mengenai perbuatan kaum di negeri ini?" "Apa yang mereka perbuat?" tanya mereka. Nabi Lut meneruskan ucapannya, "Ini adalah negeri yang sangat buruk yang ada di muka bumi. Mereka berbuat kefasikan dengan berhubungan sesama jenis." Sementara istri Nabi Lut termasuk orang-orang yang sangat kufur kepada Allah. Di saat Nabi Lut memiliki tamu di rumahnya, ia segera memberitahu kepada kaum Sodom dengan cara mengirim seorang utusan ke mereka dengan modus meminta garam. Akhirnya kabar Nabi Lut memiliki tamu-tamu yang tampan terhendus sampai ke telinga mereka. Mereka pun datang berbondong-bondong ke rumah Nabi Lut. Mendengar kedatangan kaum Sodom, Nabi Lut segera mengunci pintunya. Ia pun berkata kepada kaum Sodom, "Takutlah kalian kepada Allah, jangan kalian mencemari nama baikku kepada tamuku. Silahkan kalian menikahi salah satu dari putri-putriku." Mendengar tawaran Nabi Lut mereka berkata, "Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu, dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki." Jawaban ini semakin membuat Nabi Lut sadar bahwa kaumnya sangatlah melampaui batas. Mereka tidak ada kemauan kepada lain jenis, malah mereka menginginkan tamu-tamu Nabi Lut di malam itu. Tetapi Nabi Lut terus meminta kepada kaumnya dari balik pintu, untuk tidak mengganggu tamu-tamunya. Mereka tetap tidak mengindahkan ucapan Nabi Lut. Hal yang ditakutkan terjadi, mereka dengan nekat melompati pagar Nabi Lut untuk segera mendapatkan tamu-tamunya. Keadaan semakin genting, tamu-tamu itu berkata kepada Nabi Lut, "Sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan bisa mengganggumu." Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menghempaskan sayapnya ke wajah-wajah kaum Sodom. Penglihatan mereka pun seketika menjadi buta. Mereka tidak bisa mengetahui jalan dan tidak ada yang bisa mengantarkan mereka pulang ke rumahnya. Bahkan mereka berkata, "Sesungguhnya Lut adalah penyihir paling ahli di muka bumi ini." Ketika Nabi Lut mengetahui bahwa tamu-tamunya tersebut adalah malaikat-malaikat Allah, ia berkata, "Aku ingin mereka binasa pada malam ini." Malaikat-malaikat itu menjawab, "Sesungguhnya azab Allah akan turun pada mereka pada waktu subuh. Bukankah subuh sudah dekat?" Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya Allah telah merubah wujud istri Nabi Lut menjadi garam, sebagaimana ia membocorkan tamu-tamu Nabi Lut dengan cara meminta garam."
Allah pun memerintahkan Nabi Lut untuk berjalan bersama keluarganya pada malam hari untuk segera keluar dari desanya karena azab sesaat lagi akan turun. Waktu yang dijanjikan telah datang, saatnya mereka merasakan azab Allah yang sangat pedih. Mereka semua menyebar di 7 desa yang setiap satu desa berpenduduk 100.000 kaum Sodom. Malaikat Jibril datang kepada mereka dengan menghentakkan sayapnya, sehingga bagian bawah tempat tersebut tercabut hingga akar-akarnya. Lalu malaikat Jibril mengangkat desa tersebut sehingga mengapung di antara langit dan kemudian membaliknya seketika, dan mereka semua dihujani oleh batu api dari neraka. Mereka semua pun binasa. Kejadian ini sangat mengerikan sehingga penduduk langit mendengar suara ayam dan aungan anjing-anjing kaum Sodom. Imam Mujahid berkata, bahwa ada satu penduduk kaum Sodom yang berpergian ke kota Makkah, maka masih ada satu batu yang mengapung di atas langit. Ketika ia sudah keluar dari kota Mekah, maka batu itu segera menghujam orang tersebut dan ia tewas seketika. Tidak ada yang selamat pada hari itu kecuali hanya Nabi Lut dan keluarganya yang beriman. Azab yang diberikan Allah kepada kaum Sodom, belum pernah diberikan pada kaum sebelumnya, karena perbuatan mereka yang sangat keji, dan Allah mewafatkan Nabi Lut wafat pada zaman Nabi Ibrahim. Demikianlah kisah Nabi Lut dan kaum Sodom. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tadi, dengan selalu menjaga diri dari perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.